Sekarang kita lagi ada di daerah Kota Tua, jadi hari ini kita bakal datengin Museum Bank Mandiri. Karena kita bawa mobil, jadi kita harus jalan kaki dari parkiran menuju ke Museum Bank Mandirinya. Cuman jalannya nggak jauh kok, sekitar 5 menitan. Buat kalian yang mau kesini naik kendaraan umum jangan khawatir karena persis di depan Museum Bank Mandiri ini terdapat stasiun kereta api. Di Kota Tua ini terdapat beberapa museum, yaitu Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri, Museum Fathahillah, dan Museum Wayang. Halo, kembali lagi bersama aku Debbie. Jadi sekarang aku berada di Museum Mandiri Kota Tua. Hari ini kita bakal keliling Kota Tua. Salah satunya adalah Museum Mandiri. Di bagian paling depan, persis di samping loket tiket, terdapat ruang kasir Cina atau Chinese Cash yang tata letaknya persis seperti saat masih beroperasi. Gedung Museum Mandiri ini dibangun pada tahun 1929 sampai 1933 dan didesain oleh dua arsitek Belanda yang bernama C. van de Linde dan A.V. Smith. Pada zamannya, gedung ini digunakan sebagai kantor perwakilan Netherlands Handelsmaatschappij atau NHM, yaitu sebuah perusahaan perbankan Belanda yang kemudian menjadi cikal bakal Bank Mandiri. Setelah Indonesia merdeka, gedung NHM ini menjadi milik Indonesia. Dan pada tanggal 2 Oktober 1998 resmi dijadikan sebagai Museum Bank Mandiri. Jadi di pintu masuk, jadi di sana tuh kasir untuk bayar tiket. Nah, jadi satu orang itu bayar tiket masuk ke Museum Mandiri itu cuma 5.000. Kita disambut peta kuno tahun 1700-an. Nah, ini dia. Masuk ke ruangan selanjutnya, di sini kita disuguhkan oleh lukisan kapal yang pada saat itu mungkin kapal penjajah. Dan di sini juga kita diperlihatkan diorama rempah-rempah yang isinya adalah pala, cengkeh, dan kayu manis. Nah, di sini ada penjelasan kedatangan VOC ke Nusantara dari mulai 1595 sampai 1597, itu semuanya dijelasin sampai ke 1603. Nah, ini ada dijelasin celengan kuno dari tanah liat. Ternyata celengan atau piggy bank itu telah dikenal sejak masa perabatan kuno. Nah, di sini juga ada foto berbagai macam celeng. Ini celeng tanah liat, ini celeng bambu. Ini contoh-contohnya siapa yang punya di rumah celengan ini. Di ruangan selanjutnya itu ada gambaran tanam paksa. Jadi diorama ini tuh ilustrasi tanam paksa yang terjadi pada masa Hindia Belanda. Tapi nggak tahu ya ini relnya itu asli dari zaman itu apa enggak. Nah, ini ada Netherlands Bank. Terus ini ada mesin pembubuh materai. Nah, ini adalah sejarah pembangunan Bank BBD. Ini Jakarta zaman dulu deh kayaknya ya. Nah, ini adalah empunya mesin hitung yang sekarang kalian lihat di bank itu. Nah, ini zaman dulu tuh kayak gini. Tapi ini buat logam, uang logam atau uang koin ya. Mau lihat stempel zaman dulu nggak? Lihat tuh stempel zaman dulu segede ini. Ini gede banget ini. Setelah dari ruangan itu, kita langsung diarahkan menuju keluar. Nah, ini pemandangan Bank Mandiri. Tuh bangunannya bagus banget. Ini kayaknya ini masih bangunan asli Belanda dulu deh. Bagus kan? Tuh lihat tuh pintu-pintunya masih kokoh. Lantainya juga masih bagus.
Sekarang kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini Excelnya aja masih Excel zaman dulu nih. Tuh. Nah, ini ada kantor. Oh, ini yang tadi nih. Oh, ini kantor yang tadi, yang Bank Chinese itu. Nih. Sekarang kita masuk lanjut ke ruang kerja bagian kas nih, Kas Division Office. Ini dia gambar pada tahun 1933. Nih, kita sekarang masuk. Nah, kalau yang tadi kan mesin hitung uang koin kan. Nah, kalau ini tuh mesin hitung uang kertas. Print money counting machine. Empunya zaman dulu. Kalau kalian lihat sekarang yang di bank itu yang baru. Nah, yang dulu tuh kayak gini, gede banget lihat nih. Tapi yang ini masih hampir-hampir mirip sih sama yang sekarang, sama yang baru ya. Ini gede banget nih. Terus ini kalkulator analog. Ini ada berbagai macam jenis buku tabungan. Terus di sini juga ada koleksi peralatan kantor. Koleksinya. Nah, sedangkan ini adalah Museum Bank Mandiri pada zaman dulu. Jadi pada tahun 2021, bulan Agustus itu di depan kantor Mandiri ini sempat ditemuin bekas jalur tram. Nah, ini suasana peresmian gedung Bank Mandiri yang sekarang ini suasananya. Ini buku catatan perbankan pada zaman dulu. Bayangin zaman dulu itu kan gak ada komputer kan ya, jadi harus dicatat manual. Dan ini bukunya gede banget nih. Di sini ada surat saham yang keluar pada tahun 1953, lihat tuh. Pada tahun 1953 saham masih 20.200.000. Itu kalau dihitung dirupiahin di zaman sekarang berapa itu? Kalau ini adalah buku saham pabrik gula Krebet. Nah, ini aja surat sahamnya masih pakai gulden nih, bukan pakai rupiah tuh. Di sini tuh ada lip barang nih, lip barang tuh. Nah, di sini kita sekarang masuk ke ruangan komputer dan ruangan kalkulator. Kalian kalau mau lihat mesin pembukuan rekening, ini kayak gini dulu, gede banget ini. Sekarang kita masuk ke kawasan brankas. Kita lihat gimana brankas zaman dulu. Nah, ini kita harus turun karena dia di bawah. Nah, di sini juga ditampilkan ruang tunggu VIP. Waduh, ini masih asli nih. Nah, ini ruang tunggu pada zaman dulu. Jadi nasabah prioritas sekarang, yang sekarang kita bilang nasabah prioritas itu dulu kan dibilangnya nasabah VIP kan. Nah, di sini nunggunya bisa sambil ngeliat nih, bisa sambil ngeliat ke arah berangkat. Nah, sekarang kita turun. Ini berangkasnya. Oh, berangkasnya satu-satu ya. Nih. Dari yang kecil sampai yang besar ada. Ini ada, kenapa harus di ruangan sendiri itu dia? Nah, ini berangkasnya. Ini masih asli semua loh ini. Kebayang gimana nyusunnya ini, ngangkatnya gimana ini?
ada customer private room. Jadi kalau nasabah yang mau ketemu dengan pihak bank secara private, di sini ruangannya di dekat ruangan brankas. Jadi dia di bawah gitu kayak tersembunyi. Ini safe deposit box. Kira ini brankas loh, ternyata ini pintunya nih. Waduh. Nanti kita masuk ke situ, tapi kita masuk ke sini dulu. Nah ini dia, tapi kok aku ngeliatnya kayak di penjara ya. Ini buat nyimpen arsip, saham, dokumen dan lain-lain. Di sini yang nyimpennya. Dan ini pintunya juga tebal banget. Nah ini di dalam brankasnya juga ada brankas lagi ternyata, tempat penyimpanan emas. Wow, tempat penyimpanan emas. Ini tempat penyimpanan dokumen. Pantes aja ya ruangannya, pintunya tebal banget. Nah di sini ada uang-uang lama. Ini uang 1000 tahun 1957. Ini ada pecahan 500 rupiah. Ini peti uang kayu. Dan aku ini pertama kali lihat gulden itu kayak gini ternyata uangnya. Dulu masih pakai peti kayu. Ini 100 gulden. Nah sekarang kita lanjut ke atas. Tadi kan kita udah ke basement. Nah sekarang kita lanjut ke atas. Kita lihat di atas itu ada apa. Ini ruang rapat. Kita masuk ke ruang rapat sekarang. Guys, kita udah selesai keliling-keliling Museum Bank Mandiri karena di sini banyak yang ditutup, banyak yang direnovasi. Jadi kita nggak bisa masuk ke semua ruangan. Gitu. Jadi sekarang kita mau keluar, kita mau keliling-keliling. Kalau misalkan masih ada museum lain yang buka, kita bakal masuk. Tapi karena ini jam 3, udah gak bisa expect apa-apa, paling kita akan keliling aja di kota tua. Oke. Di samping Museum Bank Mandiri itu sebenarnya ada Museum Bank Indonesia. Cuman karena sekarang udah jam 3, tadi aja Museum Bank Indonesia, Bank Mandiri itu udah pada tutup, udah mau tutup. Jadi kayaknya Museum Bank Indonesia ini juga udah tutup, jadi kita nggak bisa masuk. Sebenarnya aku sebelum ini udah pernah sih masuk ke sini tahun berapa ya, 2019 deh kayaknya aku udah sempet masuk. Nah karena kita udah nggak bisa masuk ke Museum Indonesia, jadi sekarang kita memutuskan untuk jalan ke Toko Merah. Kalian tahu Toko Merah nggak sih? Jadi Toko Merah itu dulu punya sejarah kelam. Jadi di Museum Merah itu sempat terjadi pembantaian warga Tionghoa pada abad ke-1740. Nah katanya sekarang di sana itu udah dijadiin kafe. Jadi aku penasaran kan. Sebelum ini soalnya nggak boleh dibuka, nggak boleh masuk dan nggak dibuka untuk umum. Jadi sekarang katanya udah dijadiin kafe. Jadi aku penasaran dan kita akan ke sana. Oke, kita bakal jalan ke sana. Di kota tua ternyata lagi ada rumah hantu. Itu dia rumah merahnya udah kelihatan. Nah ada sedikit cerita waktu pembantaian pada masa itu, pembantaian etnis Tionghoa di danau ini itu katanya tempat korban-korban itu pada dibuang di sini. Nah 3 hari berturut-turut danau ini tuh full merah karena bercampur dengan darah. Jadi ayo kita lanjut ke sana. Nah ini kita udah sampai, sekarang kita bakal nyebrang dulu. Kafenya itu namanya Rodewinkel. Jadi Rodewinkel itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya toko merah. Nah jadi ini dia di dalamnya.
Jadi restorannya itu cuman di depan ya, kata mas-masnya. Tadi saya udah nanya, aku udah nanya, katanya mereka itu bakalan collab sama salah satu restoran yang terkenal. Jadi nanti si restorannya itu bakal buka di dalam sana. Nah kalau kafenya itu yang sekarang buka itu cuma di sini. Ini aku mau coba naik ke atas, sebelumnya udah izin ke bapak satpamnya juga. Cuman kita nggak boleh naik sampai atas full, jadi kita cuma boleh naik sampai setengah tangganya aja. Kebetulan di tangganya itu ada pembatas. Nah sampai sini doang kita boleh naiknya, selebihnya kita udah nggak boleh naik lagi. Cuman ini bangunannya bagus banget, tangganya masih asli. Ih bagus banget. Ini mah karena kita udah dateng, aku pesen virgin mojito. Ini non alkohol ya. Terus ada kentang goreng, french fries di sini, sama pisang goreng wijen. Kita cuma pesan snack doang karena kita masih kenyang. Ini bagian dalam toko merahnya. Tadi aku udah sempat ngobrol sama waitersnya. Sebenarnya kita boleh masuk, tapi karena lagi ada interview kerja, jadi ini ditutup untuk sementara dulu.